Saya juga bukan dilahirkan di dalam keluarga yang baik-baik saja. Tetapi saudara, I don't care about it. Saya nggak peduli dengan itu, tetapi saya punya satu tekad, saya punya satu iman bahwa sekalipun keluarga saya tidak seperti apa yang saya harapkan, tetapi saya bisa memilih seperti apa keluarga yang akan saya bangun. Jadi saudara, jangan pernah menyesali bapak ibumu yang seperti apa, doakan mereka. Jangan menyesali keluarga yang saudara ada hari ini, tetapi tekadkan dalam hati saudara, imani dalam hati saudara, sekalipun keluargaku tidak seperti apa yang kuharapkan, tetapi aku memilih untuk membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Shalom GKS Bali Papan. Senang melihat saudara pagi ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Saya berdoa setiap kita dalam keadaan baik. Baik tubuh, jiwa dan roh kita juga dalam keadaan baik. Boleh sama-sama sekali lagi boleh berikan apresiasi kepada teman-teman kita yang melayani dong. Mereka pagi-pagi boleh datang ke tempat ini, mereka mempersiapkan ibadah ini dengan luar biasa dan kita bisa enjoy, menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini adalah minggu ketiga di bulan September, di mana tema bulan gereja kita adalah bicara tentang momentum and movement in generation. Dan ini juga sebagai visi gereja GKS Balikpapan, yaitu apa? Boleh sama-sama 1, 2, 3. Masih sekitar 30%. Boleh sama-sama visi GKS Balikpapan 1, 2, 3. Yes, thank you. Tujuannya adalah supaya setiap kita dari satu generasi kepada generasi yang lainnya semakin mengalami yang namanya kedewasaan penuh di dalam Kristus. Sehingga satu generasi ke generasi inilah yang akan menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan mau bukan hanya satu generasi saja yang mengalami kedewasaan di dalam Dia, melainkan satu generasi kepada generasi yang lainnya, dari satu angkatan kepada angkatan lainnya mengalami apa? Mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Jadi tujuan daripada saya sampaikan ini adalah supaya tidak hanya satu generasi yang mengalami Tuhan, supaya tidak satu generasi yang mengalami kedewasaan dalam Tuhan, tetapi dari satu generasi dalam generasi yang lain mengalami Tuhan dan takut akan Tuhan. Tentunya menjadi dewasa bukan berarti kita sempurna.
Saya ulangi sekali lagi, menjadi dewasa bukan berarti kita sempurna. Tetapi menjadi dewasa adalah kita terus berproses untuk semakin serupa dengan Yesus. Tentunya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus membutuhkan yang namanya proses. Katakan bersama-sama dengan saya, proses. Dan judul khotbah saya pagi ini adalah dimulai dari dalam rumah atau keluarga. Judul khotbah yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah dimulai dari dalam rumah atau keluarga. Mengapa keluarga begitu sangat dan amat penting untuk kita berikan perhatian khusus dalam membangun sebuah generasi? Karena keluarga adalah dasar, karena keluarga adalah fondasi dari kehidupan yang kita bangun. Jadi membangun generasi itu dimulai daripada keluarga, karena keluarga itulah menjadi dasar, karena keluarga itulah menjadi fondasi dari kehidupan yang kita bangun di muka bumi ini. Tuhan mempercayakan keluarga kepada manusia dengan alasan yang sangat penting dan dengan tujuan yang sangat luar biasa. Sering sekali dan mungkin tidak sedikit banyak dari anak-anak Tuhan tidak menyadari dan mengerti pentingnya keluarga di dalam kehidupan kita. Ada beberapa anak Tuhan yang mungkin gak menyadari betapa pentingnya dan tidak mengerti betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari konsekuensi apa yang terjadi pada saat keluarga kita mengalami ancaman atau mengalami kerusakan. Mereka tidak menyadari betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan kita karena ketidaksadaran mereka, karena ketidakmengertian mereka, sehingga mereka tidak mengerti apa konsekuensi daripada keluarga yang tidak mereka bangun. Kita akan belajar bersama-sama terlebih dahulu mengapa pentingnya keluarga dalam kehidupan kita dengan kaitannya di dalam membangun sebuah generasi yang berpusat kepada Kristus. Tadi visi GKS Balikpapan, we seek Christ-centered generation influences the world. Artinya biar setiap generasi ini berpusat kepada Kristus dan mempengaruhi dunia. Dan bagaimana pentingnya keluarga sebagai dasar dan fondasi yang kuat di dalam membangun sebuah generasi dari kacamata Alkitab, bukan dari kacamata setiap kita. Mari kita mulai pembacaan ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 28, di mana Tuhan mengucapkan berkat atas kehidupan manusia. Disinilah nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana keluarga itu begitu penting dan keluarga itu boleh dinyatakan Tuhan atas setiap kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 28 dalam terjemahan barunya. Saya bacakan atas saudara. Allah memberkati mereka. Memberkati siapa? Memberkati Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam ayat yang baru saja kita baca bersama-sama, ada dua tugas Adam dan Hawa yang Tuhan nyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Dan tugas utama yang Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa adalah, yang pertama adalah kita baca di Kejadian 1:8, yang pertama adalah memenuhi bumi. Dan tugas utama yang kedua adalah yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah menguasai atau menaklukkan bumi. Kedua tugas utama ini diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa sejak hari pertama mereka diciptakan. Jadi tugas utama yang Tuhan nyatakan atas Adam dan Hawa ini adalah dinyatakan oleh Kristus, dinyatakan oleh Tuhan, dinyatakan oleh Allah kepada mereka pertama kali mereka boleh diciptakan. Kalau saudara boleh melihat ayat ini, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kemudian Tuhan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya adalah selain Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi, ternyata Tuhan juga memerintahkan berkat kepada Adam dan Hawa, kepada manusia dan kepada kita saat ini untuk menguasai bumi secara darat, laut dan udara. Kalau kita baca, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berkuasalah atas burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan memberikan kita tugas utama, Tuhan memberikan kita otoritas untuk apa? Untuk berkuasa di dalam laut, udara dan juga di dalam bumi. Artinya adalah selain Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi,
Tuhan juga memerintahkan berkat kepada manusia untuk menguasai bumi secara darat, laut, dan udara. Artinya Tuhan telah memberikan apa? Tuhan ternyata telah memberikan otoritas, Tuhan telah memberikan kemampuan, dan juga Tuhan telah memberikan potensi kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa pada waktu itu, untuk melakukan kehidupan di muka bumi ini. Baik itu di darat, baik itu di laut, maupun itu di udara. Jadi saudara-saudara, setiap kita di tempat ini Tuhan telah memberikan otoritas sama seperti yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Demikianlah sampai dengan hari ini Tuhan memberikan kita apa? Tuhan memberikan saudara dan saya otoritas, kemampuan, dan potensi kepada manusia, setiap kita, untuk melakukan kehidupan di bumi ini. Katakan amin. Saudara bisa baca dari Kejadian 1 ayat yang 3 sampai 27. Namun kalau saudara perhatikan bahwa sebelum kita balik lagi sebelum Kejadian 1 ayat 28. Namun kalau saudara perhatikan bahwa sebelum ayat 28 ini, semua Allah perintahkan atas semua yang Allah firmankan langsung menjadi kenyataan. Buktinya adalah kalau kita boleh baca dari Kejadian 1 ayat 3 sampai 27, artinya adalah apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan perintahkan itu langsung terjadi. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Ketika Allah berkata, Allah memisahkan air dari daratan, dan itu langsung terjadi. Namun yang menarik perhatian saya adalah, namun di ayat 28 ini, kalau saudara perhatikan apa yang Tuhan firmankan, tidak segera langsung menjadi kenyataan di ayat 28. Kalau tadi di ayat yang 3 sampai 27 Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah memisahkan air dari daratan, maka langsung terjadi. Tetapi di ayat 28 ini apa yang Allah firmankan itu tidak langsung terjadi. Artinya waktu Tuhan berkata beranak cuculah dan jadilah banyak, Adam dan Hawa tidak mendadak berubah menjadi banyak. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa beranak cuculah dan bertambah banyak, firman ini tidak langsung terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Beda tadi dengan ketika Tuhan bilang jadilah terang, maka terang itu jadi. Mereka tidak langsung memiliki anak dan mereka nggak langsung memiliki cucu. Mereka masih tetap berdua ketika Tuhan berfirman beranak cuculah dan bertambah banyak. Paham ya dua perbedaan ini? Artinya apa? Apakah Tuhan kehilangan kuasa penciptaannya? Tentu tidak. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak kehilangan kuasa itu. Tuhan tidak kehilangan kuasa penciptaan itu sekalipun pada waktu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan itu tidak terjadi langsung, Tuhan tidak kehilangan kuasa itu. Artinya potensi untuk menjadikan diri mereka menjadi banyak itu ditempatkan di dalam diri Adam, ditempatkan dalam diri Hawa, demikian juga potensi untuk menguasai bumi ada di dalam diri mereka. Karena Tuhan berfirman dan Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan potensi, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menguasai bumi dan itu ada di dalam diri Adam dan Hawa. Dan percaya saat ini bahwa itu juga ada di dalam hidup saudara dan ada di dalam hidup saya, katakan amin. Mari kita lanjut sedikit lebih jauh, kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Untuk Adam dan Hawa mampu, tadi yang saya sampaikan, mampu mengeluarkan potensi kemampuan mereka untuk memenuhi bumi dan menguasai dan menaklukkan bumi yang tadi Tuhan firmankan atas setiap mereka. Allah memberikan kepada Adam dan Hawa sebuah keluarga. Tentunya membangun sebuah keluarga tidak terjadi pada hari itu juga. Ada proses panjang yang kita boleh lalui. Dan inilah yang Tuhan berikan otoritas kepada setiap saudara dan saya. Kemampuan yang diberikan oleh saudara dan saya untuk apa? Untuk membangun yang namanya keluarga. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih potensi. Tuhan sudah kasihkan kemampuan atas setiap kita. Supaya apa? Supaya kita membangun keluarga. Supaya kita beranak cucu dan bertambah banyak. Tujuannya adalah untuk manusia bisa mengemban tugas utama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Keluarga adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk memungkinkan manusia mengenapi rancangannya. Yaitu untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Benar bahwa keluarga merupakan unit terkecil.
Kalau kita lihat bahwa keluarga adalah unit yang terkecil di dalam komunitas. Komunitas yang kuat adalah dasar dari sebuah kota dan bangsa yang hebat. Tapi jangan sepele saudara bahwa di dalam keluarga lah maka ada kota, maka ada komunitas dan ada bangsa yang hebat. Semua komunitas yang ada, semua kota yang ada dan bangsa yang hebat itu dimulai daripada unit terkecil itu, yaitu keluarga. Oleh sebab itu keluarga merupakan unit atau komponen yang sangat penting. Garis bawahi bahwa keluarga adalah unit yang sangat penting. Bukan berarti saya katakan bahwa komunitas tidak penting. Saya juga tak katakan bahwa kota dan bangsa enggak penting. Tetapi saudara harus ingat bahwa fondasi dan dasar daripada kota yang hebat, komunitas yang hebat dimulai daripada yang namanya keluarga. Saudara boleh catat ini, keluarga adalah komponen yang sangat penting untuk menentukan kekuatan dari sebuah generasi. Bahkan kualitas dari keluarga di dalam sebuah bangsa yang pada akhirnya menentukan tujuan akhir dari kehidupan sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu saudara harus memahami bahwa betapa pentingnya kekuatan keluarga di dalam kehidupan kita. Karena bukan hanya mempengaruhi diri kita secara pribadi, keluarga juga mempengaruhi komunitas. Keluarga juga akan mempengaruhi kota dan bangsa dan bahkan generasi kita di tempat di mana Tuhan tempatkan kita dan di mana Tuhan percayakan kita boleh berada. Dan dari keluarga lah akhirnya akan lahir satu generasi di dalam kehidupan kita. Keluarga tidak lahir dari komunitas. Keluarga tidak lahir dari kota dan bangsa. Tetapi keluarga itu lahir daripada di kehidupan kita. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi bagian apa yang dibangun dalam sebuah keluarga. Tentunya setiap kita dilahirkan di dalam sebuah keluarga dan tidak seorang pun dari kita yang dilahirkan di luar keluarga. Saya percaya bahwa di tempat ini tidak ada satupun kita yang tidak dilahirkan dalam keluarga. Apakah ada di antara kita yang tidak dilahirkan dalam keluarga? Boleh angkat tangannya? Terlepas keluarga saudara utuh atau tidak? Terlepas orang tua saudara tidak berfungsi ideal atau berfungsi ideal atau tidak. Namun setiap kita dipilih oleh Tuhan untuk lahir di dalam sebuah keluarga. Saudara gak pernah bisa menyangkali ini bahwa sekalipun orang tuamu tidak berfungsi ideal dalam kehidupanmu. Sekalipun mungkin keluarga kita tidak utuh. Bukan berarti bahwa kita tidak dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Kata kuncinya adalah kita dipilih oleh Tuhan untuk lahir di dalam keluarga itu. Kata kuncinya adalah mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tuhan menjadikan engkau dan Tuhan memilih engkau untuk lahir dalam keluarga itu. Karena ada tujuan Tuhan yang luar biasa atas kehidupanmu. Di dalam hidup kita tidak bisa memilih harus lahir dalam keluarga mana. Siapa yang di sini yang bisa ketika dalam kandungan, mungkin sebelum dalam kandungan ibunya saya mau lahir di ibu yang satu gitu. Gak ada satupun yang kita bisa memilih lahir di mana. Gak ada satupun yang kita bisa memilih lahir di keluarga seperti apa. Ada banyak di antara kita yang masih bergumul untuk menerima realita bahwa kita dilahirkan di keluarga tertentu. Ada banyak orang menyesali kehidupan latar belakang dan asal usulnya. Mereka berkata seandainya saya tidak lahir di keluarga ini. Banyak orang yang masih berpikir bahwa seandainya saya tidak lahir dalam keluarga ini. Mereka masih bergumul untuk menerima realita bahwa mereka hidup dan berdampingan dengan keluarga yang mereka sekarang. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin terima dalam keluarga itu. Tahukah saudara bahwa Tuhan telah memilih kita di keluarga di mana kita harus dilahirkan. Yang bisa kita lakukan adalah kita yang bisa memilih keluarga seperti apa yang kita bangun dalam kehidupan kita yang akan datang. Saudara gak akan bisa memilih keluarga lahir di dalam keluarga Manurung atau keluarga di dalam keluarganya Pastor Daniel. Saudara gak bisa memilih keluarga lahir di keluarga yang lain. Tetapi yang bisa saudara lakukan adalah kita yang bisa memilih keluarga seperti apa yang kita bangun dalam kehidupan kita yang akan datang. Mungkin ini pernah saya saksikan bahwa saya juga bukan dilahirkan di dalam keluarga yang baik-baik saja. Tetapi saudara, I don't care about it. Saya nggak peduli dengan itu, tetapi saya punya satu tekad, saya punya satu iman bahwa sekalipun keluarga saya tidak seperti apa yang saya harapkan, tetapi saya bisa memilih seperti apa keluarga yang akan saya bangun. Jadi saudara jangan pernah menyesali bapak ibumu yang seperti apa, doakan mereka. Jangan menyesali keluarga yang saudara
ada hari ini, tetapi tekadkan dalam hati saudara, imani dalam hati saudara, sekalipun keluargaku tidak seperti apa yang kuharapkan, tetapi aku memilih untuk membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Dengar baik bahwa seperti Pastor Jeffrey Rahmat berkata, bahwa saya ambil quote daripada Pastor Jeffrey Rahmat berkata, harga yang harus dibayar untuk merajut kesatuan jauh lebih murah dibandingkan harga yang harus dibayar ketika terjadi perceraian atau perpisahan. Sekali lagi saya sampaikan ini karena nanti juga saya akan spill untuk Marriage Gateway. Saya tidak promo di sini, tetapi betapa pentingnya kita untuk boleh membangun sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu bicara tentang keluarga. Pastor Jeffrey Rahmat berkata, harga yang harus dibayar untuk merajut kesatuan jauh lebih murah dibandingkan harga yang harus dibayar ketika terjadi perceraian atau perpisahan. Yang setuju katakan amin. Artinya adalah jika pernikahan kita gagal, bagi saudara yang mungkin belum dianugerahin Tuhan seorang anak atau beberapa anak, mungkin akan banyak orang yang akan dikorbankan. Bukan hanya sepasangan, bukan hanya saudara dengan pasangan saudara yang dikorbankan, tetapi kedua keluarga belah pihak juga akan dikorbankan. Terlebih lagi jika sebuah pernikahan sudah dianugerahkan anak, kalau pernikahan saudara gagal, bukan hanya pasangan dan kedua keluarga yang dikorbankan dan dirugikan. Anak-anak juga akan jauh lebih dirugikan akibat dari kegagalan dari pernikahan kita. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara yang sudah menikah untuk segera daftarkan diri saudara di Marriage Gateway. Boleh tampilkan Marriage Gateway dong? Saya mau info sama saudara, that's why kita boleh mendaftar. Adakah di antara saudara boleh tunjuk tangannya yang sudah menikah? Biar saya lihat dari depan ini. Jadi nanti kami boleh di depan, boleh langsung datangi saudara. Bukannya, oke, nggak ada paksaan. Jadi kesempatan ini saya mau sampaikan kepada saudara betapa pentingnya Marriage Gateway yang akan kita boleh adakan di dalam gereja ini. Saudara, kita jangan lupa bahwa membangun sebuah generasi, bicara generasi, mata dan pikiran kita langsung tertuju kepada anak-anak Sarji. Mata kita harus langsung tertuju kepada Aero Kids. Padahal membangun sebuah generasi, kita yang pertama kita harus lakukan bagi saudara yang sudah menikah. Saudara harus look to your marriage. Saudara harus melihat kepada pernikahan saudara. Karena apa? Membangun sebuah pernikahan adalah satu bagian yang sangat penting dari membangun sebuah generasi. Karena hasil dari sebuah pernikahan adalah sebuah generasi. Jadi mengapa begitu penting setiap minggunya kami sampaikan kepada saudara, kita encourage saudara untuk boleh mendaftarkan diri saudara di dalam Marriage Gateway yang kita adakan nanti November. Karena pernikahan itu begitu penting saudara. Dari pernikahan saudara lah akan lahir sebuah generasi. Jangan mengharapkan generasi saudara menjadi generasi yang takut akan Tuhan, padahal pernikahan saudara juga tidak baik-baik saja. Jangan mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi kepada generasi saudara kalau pernikahan saudara juga berantakan. That's why pada momen ini saya mengajak setiap kita nanti di depan ada greeter di depan, ada booth di depan. Saudara boleh tanya-tanya. Kalau mungkin saudara masih belum bisa daftar hari ini, saudara boleh tanya-tanya di depan. Dan saudara boleh daftar dan menjumpai tim greeter di depan nanti. Katakan amin. Yang bilang amin dicatat sama Tuhan Yesus loh ya. Jadi nanti jangan lupa untuk daftar. Saya ulang sekali lagi, pernikahan yang kuat dan sehat akan melahirkan keluarga dan generasi yang kuat dan sehat. Dan pernikahan yang sehat tentunya akan membawa kebahagiaan. Gak mungkin pernikahan yang sehat tidak membawa kebahagiaan bagi saudara. Yang tidak membawa kebahagiaan dalam hidup saudara adalah kalau pernikahan saudara bukan pernikahan yang seharusnya. Tapi ketika pernikahan yang saudara bangun adalah pernikahan yang sehat, adalah pernikahan yang kuat, saya percaya dan saya klaim 100% bahwa saudara akan menerima kebahagiaan. Seperti kemarin kita sharing, Pastor Dan juga Ciuli bilang bahwa sebagai pasangan kita harus menciptakan surga di dalam pernikahan kita. Kita harus membangun pernikahan kita sedemikian rupa supaya apa? Dari pernikahan itulah maka akan lahir generasi yang begitu kuat. Dari pernikahan kita itulah maka lahir generasi yang takut akan Tuhan. Pagi ini saya akan sharing satu poin saja. Karena saya percaya bahwa banyak hal yang akan kita dapat pada pagi hari ini, katakan amin. Dan saya mau satu fokus aja, poin yang mulai saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Bagaimana kita membangun sebuah generasi dan itu dimulai dari dalam rumah atau dari keluarga. Yang pertama adalah membangun keluarga yang takut akan Tuhan.
Jadi kalau saudara membangun generasi yang takut akan Tuhan, saudara harus membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Katakan membangun. Membangun adalah sebuah proses. Sama seperti bangunan atau sebuah rumah dibangun tidak semerta-merta langsung jadi. Jadi bangunan yang ada kita tempati hari ini juga enggak semerta-merta itu terjadi. Ketika bangunan itu mulai dari awal dijadikan pondasi, and then kemudian mulai dibuat dindingnya, and then mulai dibuat atapnya, dan kemudian itu jadi. Saya beberapa tahun yang lalu ketika dalam pembangunan rumah kami, saya setiap hari boleh berkunjung melihat pembangunan daripada rumah kami. Saya berpikir, kenapa ya kok begitu-begitu aja rumahnya gitu ya. Udah saya minggu ini saya ke sana, minggu depan juga saya ke sana. Saya lihat hanya pondasi aja yang dibangun. Ternyata saya melihat bahwa pondasi ini adalah pondasi yang begitu dasar. Dan gak sembarangan kita boleh membangun sebuah pondasi. Karena kalau kita salah membangun sebuah pondasi, maka rumah itu juga akan roboh. That's why makanya waktu yang diperlukan untuk membangun sebuah pondasi jauh lebih lama daripada kita membangun dinding atau mungkin membangun atap. Karena ternyata di dalam pondasi itulah yang menentukan bagaimana nanti akhirnya beberapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan rumah itu akan tetap kokoh. Sekalipun hujan badai ada, itu enggak roboh. Ternyata terletak di dalam pondasi yang kita boleh bangun. Demikian halnya dengan membangun sebuah keluarga, saudara. Saudara juga pasti sepakat dengan saya bahwa membangun keluarga jauh lebih rumit daripada membangun sebuah rumah. Karena membangun rumah mungkin hanya butuh 6 bulan atau 1 tahun sudah jadi rumahnya. Tapi kalau membangun sebuah keluarga, saudara nggak bisa hari ini saudara menikah, saudara sudah berhenti di situ. Tetapi di dalam membangun keluarga setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dan sampai kita ada di dalam bumi ini kita tetap membangun yang namanya keluarga. Jadi enggak semerta-merta membangun keluarga itu kita menikah udah selesai. Kita perlu belajar bersama-sama setiap hari, boleh membangun keluarga kita setiap hari menjadi keluarga yang kuat, yang sehat dan takut akan Tuhan. Dengar baik bahwa membangun sebuah generasi yang kuat dan sehat tidak dimulai dari luar rumah. Saya ulang sekali lagi, membangun generasi tidak dimulai dari luar rumah. Membangun sebuah generasi yang kuat dan sehat yang akan mempengaruhi dunia bahkan tidak dimulai dari dalam gereja. Jadi saudara, membangun sebuah generasi itu tidak mulai dari luar rumah saudara. Membangun generasi bahkan tidak dimulai dalam gereja GKS Balikpapan. Tetapi membangun generasi itu dimulai dari dalam apa? Dari dalam rumah saudara, dari dalam keluarga saudara dan keluarga saya juga. Katakan amin. Pesan ini tentunya tidak hanya buat saudara, tetapi pertama kali ketika saya dapat ini dari Tuhan, pesan ini terutama ini adalah buat saya. Karena ini benar-benar saya renungkan dan ini bukan hanya untuk saudara apa yang saya boleh khotbahkan ini. Seberapa dari saudara yang masih belum menikah di tempat ini boleh lambaikan tangan saudara? Enggak usah malu-malu. Kalau saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi, Tuhan catat, Tuhan langsung kasih jodoh sama saudara. Katakan amin. Tapi kalau saudara malu-malu mengangkat tangan, Tuhan juga malu-malu kasih jodoh sama saudara. Oke? Sekali lagi, bolehkah angkat tangan saudara? Siapa di antara saudara yang masih single? Nah, Tuhan catat dan Tuhan kasih jodoh buat saudara. Katakan amin. Amin. Sekalipun saudara belum menikah, dengar baik ini bahwa ini adalah bekal berharga buat saudara. Jangan saudara berpikir, Pastor Andri cerita tentang keluarga. Saya masih belum punya anak, saya masih belum punya suami, saya masih punya istri. Boro-boro punya suami dan istri, saya juga masih belum punya calon pacar gitu ya. Tapi dengar baik buat saudara bahwa sekalipun yang saya sampaikan ini mungkin dalam keluarga, yang ada keluarga dan juga anak, tetapi saudara, apa yang boleh saya sampaikan ini adalah menjadi bekal buat saudara, menjadi gambaran buat saudara, menjadi blueprint keluarga seperti apa yang saudara akan bangun nantinya. Jadi apa yang boleh saya sampaikan ini adalah supaya saudara punya blueprint keluarga, punya gambaran bahwa seperti apa keluarga yang akan saya bangun nantinya. Saya mau saksikan ini sedikit, saya nggak tahu ini kejadiannya tiba-tiba saja. Edian teman-teman saya di kantor, Bang, mereka panggil saya abang ya, tapi bukan abang tukang bakso ya. Di kantor saya dipanggil, Bang, yuk kita ngopi-ngopi dulu lah. Karena masih santai dan nggak banyak pekerjaan. And then kami pergilah satu mobil dan kita ngopi. Dan gak tahu kenapa saya ketika saya ngumpul sama mereka, saya gak mau hanya hahi atau seperti itulah gitu ya. Habis itu mereka sharing, gak tahu kenapa tiba-tiba Roh Kudus ingatan di hati saya untuk boleh buka ini sama mereka bahwa
Kalian udah punya pacar belum? Itu ya saya sampaikan, belum bang, susah nyarinya. Udah berdua belum? Ya udah berdua sih tapi belum dikasih gitu. Saya hanya bilang sama mereka, gak apa-apa. Kalau semisalnya kamu belum punya pacar, lebih baik kamu terlambat untuk menikah daripada eden kamu menikah tetapi kamu gagal di situ. Saya sampaikan kepada mereka, mendingan kamu punya waktu yang lama untuk boleh mempersiapkan sebuah pernikahan daripada at the end ketika kamu masuk dalam sebuah pernikahan, kamu merasa neraka seumur hidup kamu. Karena pernikahan itu adalah seumur hidup. Saya sampaikan kepada mereka bahwa jadilah yang tepat buat calon pasangan kamu. Jangan menuntut pasangan kamu menjadi orang tepat buat kamu, sedangkan kamu tidak berbenah untuk menjadi yang tepat buat dia. Terkadang banyak kita yang single, karena saya juga ngalamin ini dulu. Tapi karena saya puji Tuhan sudah berkeluarga, sudah punya anak, jadi sampaikan ini. Dan ini juga yang saya hidupi. Bahwa di dalam gereja GKS Balikpapan, di dalam setiap kelas yang ada, kita selalu sampaikan bahwa bagi para yang single, bagi para yang belum punya pasangan, kita selalu sampaikan kepada mereka, jangan kamu berdoa, Tuhan aku mau yang cari yang tepat, Tuhan aku mau yang begini, begono, begini. Padahal kamu sendiri tidak menjadikan dirimu untuk menjadi yang tepat buat apa yang Tuhan mau percayakan atas hidup kamu. Jadi hari ini jangan fokus melihat orang supaya tepat kepada dirimu, tetapi mulailah untuk kamu boleh belajar sama-sama untuk apa, untuk menjadi yang tepat buat pasanganmu nanti. Katakan amin. Dalam perenungan saya pribadi, dalam mempersiapkan sharing khotbah ini ada beberapa pertanyaan yang Roh Kudus ingatkan kepada saya pribadi dan juga kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Saudara hanya perlu dan tanyakan ini di hati saudara. Dan gak usah saudara ngomong, gak usah saudara bisikan kepada pasangan saudara atau mungkin teman di samping kiri saudara. Tetapi saudara ketika saya pertanyakan ini, saya tanyakan kepada saudara, saudara cukup jawab dalam hati saudara dengan sejujurnya di hadapan Tuhan. Pertanyaan adalah apakah sebagai orang tua, anak-anak melihat kita hanya sebatas orang tua yang harus dihormati? Coba lihat di dalam keluarga kita. Sebagai orang tua, apakah anak-anak melihat kita hanya sebatas orang tua yang harus dihormati? Apakah sebagai orang tua, anak-anak kita melihat kita hanya sebagai orang tua yang memberikan kehidupan yang layak kepada mereka? Pertanyaan yang ketiga, apakah sebagai orang tua, anak-anak kita melihat kita sebagai orang tua yang sukanya berantem dan marah-marah mulu di rumah? Yang menjadi mirisnya kalau ke saudara boleh baca seperti ada video seorang pendeta yang KDRT dan ini begitu viral. Apakah saudara di dalam gereja terlihat kudus, and then di dalam rumah saudara seperti giant, seperti raksasa? Ini pertanyakan dalam hidup saudara. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sebagai orang tua, anak-anak kita melihat kita sebagai orang tua kalau di gereja kita terlihat holy, kalau di rumah kita terlihat menyeramkan? Karena ada orang-orang seperti ini. Saudara jangan salah bahwa ada orang-orang seperti ini. Di gereja terlihat holy tetapi di rumah menyeramkan. Dan ini ada buktinya saudara, kalau saudara lihat di berita-berita yang menjadi panutan bahkan seorang pendeta di gereja luar biasa tetapi di rumah menyeramkan. Atau apakah kita sebagai orang tua, anak-anak kita melihat diri kita sebagai orang tua yang tidak hanya memberikan kehidupan yang layak kepada mereka, tetapi apakah anak-anak kita melihat kita sebagai orang tua yang penuh kasih, menjadi role model bagi mereka, baik jasmani maupun rohani bagi mereka? Saudara tidak perlu jawab, saudara hanya tanyakan dalam hati saudara masing-masing. Tetapi saya mau sampaikan ini bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah tidak hanya menyediakan segala sesuatu secara jasmani dan itu cukup buat mereka, tetapi lebih daripada itu. Kalau saudara yang hadir hari ini ada orang tua yang berpikir bahwa saya cukup bekerja menghasilkan uang buat anak-anak saya supaya mereka bisa menikmati hal yang baik, itu benar, luar biasa. Untuk mereka bisa dapat pendidikan yang luar biasa, itulah tujuan kita, benar. Tapi saudara jangan sampai ada di dalam satu pemikiran bahwa itu cukup buat saudara, untuk anak-anak saudara. Lebih daripada itu saudara tidak hanya menyiapkan yang terbaik secara jasmani bagi anak-anak saudara, tetapi hal yang terpenting yang saudara harus bangun adalah bahwa saudara harus membangun anak saudara menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Kalau saudara hari ini masih berpikir bahwa cukuplah apa yang saudara kasih kepada anak saudara tanpa membangun mereka menjadi anak takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa pesan ini akan mengubahkan setiap kita. Dan kita percaya bahwa fokus kita juga adalah membangun anak-anak kita untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca dengan cepat Ulangan 6 ayat 1-9 dalam terjemahan barunya. Ulangan 6 ayat 1-9 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya. Yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, kata Musa pada waktu itu. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, kata Musa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ayat ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan ayat ini juga disampaikan oleh Nancy minggu yang lalu, bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintumu, pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke saudara, kita fokus kepada yang pertama. Kita akan bahas satu ayat demi ayat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, pesan yang diberikan Tuhan kepada Musa, kepada orang Israel pada waktu itu. Yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya. Kalau kita baca yang pertama ini ada satu kata di awal, yaitu atas kata perintah. Saudara boleh googling, saudara boleh baca, temukan artinya. Perintah artinya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Perintah adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kita baca perintah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu, bukan perintah yang berasal dari dirinya, tetapi perintah yang berasal dari Tuhan sendiri untuk mereka lakukan. Jadi kalau saudara baca di dalam ayat pertama, inilah perintah. Perintah itu bukan lahir daripada kemauannya si Musa pada waktu itu. Tetapi perintah yang di sini adalah kemauan Tuhan untuk Musa boleh sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Saya melihat bahwa perintah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau nggak penting, Tuhan pasti nggak ngomong. Kalau nggak penting isi perintah itu, Tuhan nggak nyampein itu sama Musa. Karena Tuhan tahulah bahwa perintah itu begitu penting. Saudara bisa bold bahwa perintah ini adalah begitu penting, makanya itu datang daripada Tuhan. Yang kedua adalah apakah tadi saya sampaikan perintah-perintah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah isi perintah yang dituliskan di ayat yang pertama? Apakah perintah yang dituliskan di ayat pertama yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa? Isi perintah itu adalah apa? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan inilah isi perintah yang Tuhan nyatakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Supaya seumur hidupmu, supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Dan inilah pesan yang Tuhan nyatakan untuk bangsa Israel dan untuk kita pada hari ini. Dan inilah isi perintah Tuhan itu, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Kata engkau dan anak cucumu, saudara, setelah saya baca ini, saya renungkan ini, saya menemukan kata engkau dan anak cucumu. Engkau dan anak cucumu di dalam ayat yang kedua ini bicara tentang sebuah keluarga. Engkau dan cucumu ini adalah bicara tentang sebuah generasi. Goal atau tujuan Tuhan atas perintah ini adalah supaya generasi atau supaya keluarga atau supaya setiap anak-anak kita dan bahkan cucu-cucu kita dari satu generasi kepada generasi yang lain menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Dan dengan cepat saja kita lanjut di ayat yang ketiga. Maka dengarlah,
Kata Tuhan, kata Musa kepada bangsa Israel, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, kata Musa, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kata Musa kepada bangsa Israel, dengarlah dan lakukanlah dengan setia. Jadi Tuhan sedang menyuruh Musa untuk apa? Untuk memerintahkan setiap bangsa Israel yang relate dengan setiap kehidupan kita hari-hari ini, bahwa supaya setiap generasi kita, supaya setiap anak cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang menjadi takut akan Tuhan. Dan dikatakan dengarlah itu dan lakukanlah itu dengan setia. Pertanyaannya adalah mendengar dan melakukan apa dengan setia? Melakukan perintah Tuhan, yaitu supaya anak cucu kita, keluarga kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Tujuannya adalah supaya apa? Ketika kita mendengar, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan membangun sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah tujuan yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, dikatakan tujuannya adalah supaya baik keadaan saudara, baik keadaan generasimu itu dalam keadaan baik. Tujuan yang Tuhan nyatakan adalah supaya apa? Supaya setiap generasi kita menjadi banyak. Menjadi banyak tentunya adalah menjadi banyak, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Inilah tujuan Tuhan di dalam ayat ini. Waktu saya renungkan kata demi kata di dalam firman Tuhan itu, ada satu pengertian, ada satu insight yang baru yang saya dapat, yang saya temukan ketika takut akan Tuhan dan ketika kamu dengar dan lakukan perintah Tuhan itu dengan setia. Ada satu pengertian yang Tuhan boleh sampaikan kepada saya pribadi ketika saya renungkan firman ini. Kalau saudara fokus kepada ayat yang ketiga, ternyata kalau saudara baca dengan teliti, ada dua janji ilahi yang luar biasa yang Tuhan terima atas setiap kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Yang pertama adalah janji ilahi yang pertama yang kita terima adalah supaya keadaan kita baik. Supaya hidup kita semakin baik ketika kita hidup di dalam Tuhan. Supaya kamu menjadi banyak. Supaya generasi kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Yang sangat menarik justru di janji yang kedua ini, yaitu akan lahirlah generasimu yang banyak. Dikatakan di ayat ketiga ini bukan hanya banyak, melainkan kamu menjadi sangat banyak. Yaitu generasi yang takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara mendengar, melakukan ini dan berulang-ulang saudara sampaikan kebenaran kepada keluarga saudara, kepada generasi saudara, kepada anak saudara, maka akan lahirlah satu generasi yang banyak dan yang sangat banyak yang takut akan Tuhan. Kalau kita memperkatakan ini, kita mendengar, kita melakukan, maka lahirlah satu generasi demi generasi yang bukan hanya banyak tetapi yang sangat banyak yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya generasi kita itu menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Seperti Nancy bagikan minggu kemarin yang luar biasa, caranya adalah baca firman. Tadi pagi ketika saya nyetir mobil bersama istri dan anak saya ada dengar sebuah khotbah sampaikan begini. Kalau saudara tidak baca firman, bagaimana saudara bisa tahu pikiran Tuhan? Kalau saudara tidak suka baca firman Tuhan, bagaimana saudara mengenal Tuhan? Dan cara yang tepat untuk membangun generasi kita adalah membawa mereka dan mengerjakan ini kepada mereka, bahwa mendengarkan berulang-ulang firman Tuhan, bahwa mereka di dalam doa saudara, bahwa mereka di dalam pujian penyembahan, di dalam mezbah saudara, dan mengajarkan mereka berulang-ulang dan tentang kebenaran Tuhan. Dan inilah yang harus kita bangun dalam rumah dan keluarga. Jadi cara kita untuk membangun sebuah keluarga atau sebuah generasi yang takut akan Tuhan, tidak lain tidak bukan saudara mengajarkan mereka, saudara memperkatakan secara berulang-ulang kepada mereka tentang apa? Tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Tentang apa? Tentang doa, tentang pujian penyembahan. Itulah yang kita lakukan bersama-sama di dalam mezbah keluarga, dalam doa setiap keluarga kita. Katakan amin. Kita lompat ke ayat kelima. Perintah yang selanjutnya yang Musa terima dari Tuhan adalah supaya setiap generasi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan.
Dikatakan di ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tujuan dari semua yang kita bangun, tujuan yang kita perintahkan kepada generasi kita, tujuan daripada apa yang kita ajarkan kepada generasi kita adalah supaya apa? Tujuannya hanya satu, supaya mereka mengasihi Tuhan. Supaya mereka mencintai Tuhan, supaya mereka takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati mereka. Supaya anak-anak kita, supaya generasi kita lahir menjadi generasi yang apa? Lahir menjadi generasi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Lahir sebagai generasi yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan mereka. Seperti yang firman Tuhan katakan. Dan firman katakan di ayat 7, 8, 9 saya persingkat bahwa ajarkanlah itu secara berulang-ulang. Dan di firman sebelumnya juga kalau saudara baca disampaikan Musa kepada bangsa Israel, dengarlah dan kerjakanlah itu dengan setia. Kata setia artinya adalah bahwa hari ini, besok sampai selama-lamanya saudara secara konsisten mengajarkan itu kepada anak-anak saudara, kepada generasi saudara. Supaya apa? Supaya mereka takut akan Tuhan. Supaya mereka mencintai Tuhan. Supaya mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Dengar baik saudara, ayat apa yang saya sampaikan tadi di Ulangan 6 itu, kemudian ada lagi hal yang menarik yang juga Nancy kemarin boleh bagikan ketika Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel supaya mengajarkan kepada setiap generasi untuk takut akan Tuhan. Ternyata di Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 15 juga dikatakan bahwa kalau kita tidak melakukan dan mengajarkan itu dengan setia dan dengan berulang-ulang kepada generasi kita, maka akan lahirlah satu generasi, yaitu generasi yang tidak takut akan Tuhan. Dan ini juga Pastor Daniel bagikan berulang-ulang kepada setiap kita. Kalau kita tidak membangun generasi kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan, maka akan lahirlah satu generasi yang tidak mengasihi Tuhan. Saya bacakan dengan cepat kepada saudara karena waktu saya tinggal 6 menit. Di Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 15 dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Sesudah siapa? Sesudah angkatan yang takut akan Tuhan. Yang lain yaitu yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan. Diri sekali ya, demikianlah mereka angkatan yang tidak takut akan Tuhan, generasi yang tidak takut akan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Dan yang ke-15, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Ada dua generasi yang sangat signifikan yang terjadi di ulangan yang disampaikan di Ulangan 6 dengan apa yang dinyatakan di Hakim-Hakim 2. Kalau di Ulangan tadi dikatakan bahwa ketika engkau mengajarkan ini kepada anak-anakmu dan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka yang kamu terima adalah keadaanmu, hidupmu akan baik. Tetapi di Hakim-Hakim ini dikatakan ketika anak-anak kita menjadi anak yang tidak takut akan Tuhan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel kepada generasi ini yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perangko dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Saya percaya bahwa hidup generasi yang takut akan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka. Tetapi hidup yang tidak takut akan Tuhan akan membawa kegagalan demi kegagalan bagi setiap kehidupan mereka. That's why bahwa mari kita bersama-sama untuk boleh membangun di dalam generasi kita supaya apa? Supaya generasi kita semuanya lahirlah sangat banyak menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah generasi seperti apa yang mau kita bangun? Saya percaya bahwa jika kita ditanyakan satu persatu, generasi seperti apa yang ingin kau bangun dalam keluargamu? Pasti saudara dengan cepat, saudara pasti akan katakan, saudara saya akan membangun generasi yang takut akan Tuhan.
Tetapi saudara, tidak banyak orang ketika dipertanyakan, kamu mau menjadikan generasimu menjadi generasi yang takut akan Tuhan? Yes, saya mau. Tapi nggak banyak daripada orang-orang mendengar, hanya mendengar tetapi tidak melakukan itu. Mereka hanya mendengar saja tetapi mereka tidak membangun itu secara konsisten dalam kehidupan keluarga mereka. Dengar baik bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah apakah kita mendengar, hendaklah kita melakukan dengan setia, kata firman Tuhan. Karena banyak yang mau generasinya menjadi generasi yang takut akan Tuhan, tetapi lalai untuk membangun dan mengerjakannya. Saudara bisa catat ini karena tidak ada yang saudara akan tuai jika saudara tidak mengusahakan untuk mengerjakannya. Jadi saudara tidak akan menerima generasi yang takut akan Tuhan kalau saudara tidak mengerjakannya. Kalau saudara tidak membangunnya secara konsisten dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika saudara tabur itu setiap hari, mungkin hari ini saudara nggak melihat perubahan kepada anak saudara. Tetapi ketika saudara secara konsisten tabur itu saya percaya bahwa saudara akan melihat. Dengan doa saudara, dengan iman saudara, dengan keyakinan saudara kepada Tuhan, saya percaya bahwa generasi kita akan semakin generasi yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Saya di akhir sesi ini saya mau menyaksikan kepada saudara satu kesaksian yang saya boleh bagikan. Sejujurnya kesaksian ini bukan menyatakan bahwa kami sebagai orang tua yang baik bersama istri saya. Saya bukan menyaksikan bahwa saya lebih baik daripada saudara. Tetapi hal yang baik yang menurut saya dan istri saya lakukan. Kita sepakat bersama-sama dengan anak kami Mikaela dan juga Michelle yang masih umur 4 tahun dan juga 2 tahun. Tadi malam istri saya tiba-tiba ketiduran duluan begitu ya. Mungkin karena dia capek, habis itu dia tidur. Habis itu saya bawa Mika ke atas ke lantai 2. Habis itu, Mami, doa Mami katanya. Mami ayo doa katanya. Karena istri saya memang hal ini yang kita lakukan setiap malam. Saya ajak mereka untuk baca firman. Sekarang saya lagi bawa mereka untuk baca Amsal. Sekalipun Michelle gak tahu gitu ya. Tapi Mika karena dia sudah hampir 4 tahun, dia bisa mengulangi apa yang saya perkatakan. Saya baca satu ayat di dalam firman Tuhan dan dia akan ulangin itu. Dan inilah yang kami lakukan setiap malam sebelum kami tidur gitu ya. Kami panggil anak-anak berdua di kamar, kita baca firman sama-sama. And then walaupun Michelle dengan umur yang segitu ngocar-ngacir kemana-mana. Tetapi kalau saya bilang Tuhan Yesus, dia langsung lipat tangan. Tapi hanya beberapa detik aja dia udah langsung kocar-kacir kemana-mana. Tapi apa yang mau saya bagikan dalam kesempatan ini adalah mungkin hari ini saya tidak melihat terlalu signifikan yang terjadi kepada anak saya. Tetapi saya tidak berhenti untuk melakukan itu atas anak saya. Saya memperkatakan dan saya mengajarkan mereka untuk baca firman, doa dan menyembah. Dan saya ingat sekali lagu Mika anak saya yang pertama itu, lagu favoritnya itu adalah How Great Is Our God. Dia hafal itu lagu. Jadi asal kita doa, nyembah Tuhan dan selalu karena dia hafal itu selalu doanya How Great Is Our God. Padahal dadinya begitu tahu banyak lagu rohani tapi hanya itulah yang kami boleh nyanyikan, gak apa-apa. Jadi setiap malam kita baca firman walaupun satu-satu ayat and then kita berdoa. Dan anak saya Mikaela itu di rumah walaupun mungkin kakak-kakaknya di atas itu sering lihat Mika itu lari kemana-mana. Tapi kalau di rumah kalau misalnya kita duduk bareng gitu ya. Kita bilang doain Dadi gitu, itu langsung tangannya langsung tompang tangan kepada saya. Dadi lagi sakit nih kepala, doa walaupun dengan bahasanya masih campur bayi gitu ya. Tapi itu tetap dilakukan dia. Dan puji Tuhan dengan apa yang kami ajarkan, maminya bukan lupa, maminya tertidur tadi malam. And then dia yang mengingatkan maminya untuk boleh berdoa. Gitu. Jadi mungkin ini hal yang mungkin simple saudara, tetapi saudara harus punya satu kesepakatan. Untuk boleh bawa anak-anak kita untuk boleh bersama-sama berdoa, boleh sama-sama baca firman. Even pun mereka tidak tahu itu kita tetap setia, kata firman Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah berulang-ulang sampaikan itu sampai apa? Seperti yang Nancy katakan, sampai mereka tahu. Nancy semuanya sampaikan sampai mereka bosan. Sampai mereka terpatri di otak mereka. Terpatri dalam bawah sadar mereka bahwa mereka gak bisa hidup mereka tidak bisa tidur atau tidak bisa melakukan aktivitas mereka tanpa membaca firman. Saya percaya bahwa akan lahirlah satu generasi yang luar biasa. Akan lahirlah satu generasi yang mencintai firman Tuhan. Yang mencintai Tuhan, yang hidupnya menyembah Tuhan, yang hidupnya memberikan semuanya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita akan melihat ini atas generasi kita, katakan amin. Kesimpulannya saudara, saya percaya bahwa saudara kapan ini kesimpulannya ya?
Oke, kesimpulannya adalah karena kata kesimpulan akhirnya khotbahnya akan segera selesai. Gitu ya. Tapi puji Tuhan sekalipun khotbah selesai, Roh Kudus dan Tuhan gak pernah bekerja selesai atas setiap kehidupan kita. Kesimpulannya adalah yang saya mau bagikan kepada saudara adalah tanyakan kepada diri kita masing-masing. Generasi seperti apa yang sedang kita bangun di dalam keluarga kita masing-masing. Tanyakan ini di dalam hidup saudara, dalam diri saudara. Tanyakan kepada diri kita masing-masing sudah sejauh mana dan sedalam apa keterlibatan kita sebagai orang tua di dalam membawa di rumah membawa anak-anak kita mengenal Tuhan. Karena semakin anak-anak kita mengenal Tuhan, maka semakin anak kita akan takut akan Tuhan. Jangan sampai kita ketika kita mencari nafkah untuk boleh mensekolahkan mereka menjadi hidup yang lebih baik, kita sampai mati-matian untuk kerja memberikan hidup yang baik kepada mereka, tapi kita lupa membangun hidup mereka secara rohani. At the end ketika kita lepas daripada kita nggak akan pernah tahu mereka seperti apa di luar sana nantinya. Tapi ketika kita sudah memastikan itu di dalam masa pertumbuhan mereka, saya percaya bahwa ketika mereka penuh di dalam rumah, mereka tidak akan mencari itu di luar rumah. Karena kalau anak-anak kita penuh full of love di dalam rumah, penuh dengan kasih Kristus dalam rumah, saya percaya anak-anak kita tidak akan pernah mencari itu di luar karena mereka merasa sudah penuh. Dan itu yang kemarin saya, Ciuli boleh sampaikan ketika kami sharing di tempat kami makan kemarin setelah selesai CP. Ciuli sharing bahwa kita memastikan bahwa anak-anak kita penuh di dalam rumah. Karena ketika kita memastikan mereka penuh dalam rumah, mereka tidak akan mencari itu di luar rumah. Saudara enggak akan khawatir. Generasi yang tidak bisa dibangun generasi tidak hanya dibangun hanya 1-2 hari. Tetapi membangun generasi harus dilakukan secara terus-menerus. Saudara mungkin lelah melihat anak saudara, Tuhan kok begini-begini ya Tuhan. Jangan pernah mengeluh kepada Tuhan, tetapi tambahkanlah doamu kepada Tuhan. Kalau engkau hari ini masih belum melihat generasimu, keluargamu masih belum berubah, mungkin doamu yang kurang kau tambahin kepada Tuhan. Mungkin engkau yang masih belum terlalu fokus untuk boleh membagikan firman Tuhan atau menanamkan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan gak pernah salah. Generasi yang takut akan Tuhan tidak dimulai dari dalam gereja. Generasi yang takut akan Tuhan dimulai dari dalam rumah atau keluarga. Karena dari awal Tuhan tidak dulu membangun sebuah gereja, melainkan sebuah keluarga. Kenapa saya bagikan ini adalah bukan berarti bahwa gereja menolak generasi. Gereja ini sangat berfokus kepada generasi. Dan itu visi, makanya visi daripada gereja GKS Balikpapan adalah we see Christ Center Generation. Karena begitu fokuslah gereja ini kepada generasi. Tetapi saudara, sebagai kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa jangan sampai kehadiran saudara sebagai keluarga menggantikannya menjadi kehadiran gereja. Sesungguhnya kehadiran saudara lah yang paling utama atas keluarga saudara, bukan gereja. Gereja adalah sebagai fasilitator di mana gereja dan juga keluarga bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Pasti hasilnya luar biasa. Keluarga adalah satu institusi yang kecil tetapi dampaknya luar biasa. Karena dari keluarga akan lahir sebuah kota dan akan lahir sebuah bangsa. Tidak mungkin sebuah komunitas lahir tanpa keluarga. Tidak mungkin sebuah kota dan sebuah negara atau bangsa lahir kalau tidak dimulai dari keluarga. That's why hari ini kita harus sama-sama paham ini bahwa komunitas boleh terjadi, kota dan bangsa boleh hebat terjadi, itu dimulai daripada keluarga yang hebat. Keluarga yang kita bangun sama-sama di dalam setiap rumah kita. Di akhir sesi khotbah saya ini pagi ini saya mengajak setiap saudara, saya mengajak setiap GKS Balikpapan sehati dan sepikir seperti firman Tuhan katakan. Untuk apa? Untuk membangun generasi, untuk membangun anak-anak kita. Mari antara keluarga dan gereja kita bergandengan tangan. Mari kita gereja dan juga keluarga kita sehati sepikir membangun generasi yang kuat dan sehat dan yang takut akan Tuhan. Keluarga melakukan bagiannya, gereja melakukan bagiannya, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan kita akan melihat generasi kita adalah generasi yang berpusat kepada Kristus dan mempengaruhi dunia.